Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hidup bagi Tuhan dan setia sampai akhir. Bersama-sama yuk kita memuji Tuhan Yesus. Selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku, mengucap syukur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Tetap setia sampai akhir. In Jesus' name. Kami nyatakan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kesembuhanmu yang Kau nyatakan di hidupku ini. Ku berjuang sampai akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau dapati aku tetap setia. Telah ku rasakan kesembuhanmu, kelepasanmu, kedamaianmu Tuhan, pengampunanmu yang melayakkan kami hidup Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Kau lihat dan dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hidup karena Engkau, dan kini kami hidup bagi Engkau. Kami hidup, kami belajar setia hingga kami menutup mata ini. Engkaulah yang setia. Daripadamu kami belajar apa itu kesetiaan. Melewati salib, Engkau setia menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami percaya pergumulan yang dihadapi hari ini tidaklah melebihi kekuatan kami. Tuhan, Engkau tetap setia. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengenal. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tidak selamanya keadaan kami baik. Mungkin kami melihat istri sedang mengalami kelemahan tubuh, atau suami, atau orang tua. Tapi hati kami belajar tetap bersyukur dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan,
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang melihat hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kini Tuhan, ku berjuang sampai ku menutup mata sampai akhir. Biarlah kau dapati kami ini tetap setia. Bagaimana saudara-saudara? Bersama-sama yuk. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami. Engkau yang hidup kami. Engkau yang paling mengenal siapa kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang maha tahu, Dia menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagi Dia. Telah kita lihat kebaikannya yang tak pernah habis di hidupmu. Tetap berjuang sampai akhirnya kita tetap teguh setia bagi Yesus. Telah kita lihat kebaikannya yang tak pernah habis di hidupmu. Mari berjuang hingga akhirnya Tuhan lihat dan dapati kita tetap setia. Biarlah Tuhan Yesus mendapati aku tetap setia. Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus pilih, Tuhan Yesus tahu. Aku belajar untuk tetap setia. In Jesus name. Dari Tuhan yang setia, aku belajar apa itu kesetiaan. Langit bumi boleh berlalu, namun kesetiaan Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah akan hal ini. Tuhan Yesus itu setia. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu lebih daripada hidup ini. Kasih setiamu lebih daripada kefanaan ini. Kasih setiamu lebih daripada apa yang kami pernah tahu dan kenal. Karena kasih setiamu adalah kehidupan kekal kami selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang namanya kehidupan itu pasti ada tantangan. Ada pergumulan, ada persoalan, ada ujian, ada pencobaan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk kita menerima jawaban doa.
Ada waktu kita lagi fit banget, kuat banget, sehat banget, fresh banget. Ada waktu kita lagi loyo atau lagi perlu istirahat. Namun kita belajar bersama-sama di dalam setiap musim, setiap waktu, setiap keadaan. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang kita harapkan, seharusnya dan semestinya hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja. Dialah andalan hidup kita. Dialah penolong kita. Ya, musim bisa berganti, tetapi satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus. Engkau, Yesus, yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau, Tuhan Yesus, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus kekuatanku, Yesus harapanku, Yesus kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus menyembuhkan, Yesus penyembuhku, Yesus juru selamat. Amin, saudara-saudara sekalian. Engkau, Yesus, Tuhan yang setia. Engkau selalu memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus penyembuhku, Yesus penolongku, Yesus juru selamat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus penyembuhku, Yesus penolongku, Yesus juru selamat. Tuhan Yesus memberkati, Yesus menyembuhkan, Yesus penolong yang
ajaib. In Jesus' name, Yesus setia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terpujilah Tuhan, dan bersyukurlah kita bisa kembali mendengarkan sabda Tuhan. Time for Bible. Bapak Ibu terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang sedang hadir melalui firman-Nya bagi semua yang terkasih. Pembacaan kitab suci terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang kedua. Ya, coba Pastor baca sampai ayat 17 bagian A. Kiranya firman Tuhan yang saudara-saudara dengar, yang Pastor Andy bacakan ini menolong kita semuanya. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 1 ayat yang kedua sampai 17a. Bapak Ibu sekalian terkasih, pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Setelah jatuh, lantas sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Tuhan di sana ya, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah, menemui utusan-utusan Raja Samaria. Jadi ketika Ahazia mengutus perwira-perwiranya, Tuhan memberi firman kepada Elia untuk memberitahu utusan-utusan Raja Samaria itu. Apakah kamu tidak punya Tuhan? Apakah Ahazia tidak punya Tuhan? Tuhan itu adalah iman di hidup kita yang kita yakin dan percaya. Apakah tidak ada Tuhan di Israel sampai engkau harus mencari Baal? Baal itu apa? Bisa ilah yang lain, bisa patung, bisa berhala. Baal itu siapa? Pribadi yang lain selain daripada Sang Pencipta yang kita kenal, yang sudah datang ke dalam dunia. Dia memperkenalkan namanya Yesus Kristus. Ayat yang keempat, sebab inilah firman Tuhan kepada Ahazia. Karena dia meminta petunjuk kepada Baal waktu sedang sakit. Padahal dia lupa. Tuhan itu setia sekalipun karena kelalaian, terkilir, tersandung, terjatuh. Dia lupa, tapi kita pemirsa sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan ini, hendaklah engkau jangan melupakan bahwasanya Tuhan itu setia. Apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Karena kesetiaan Tuhan dia tunjukkan dan akan menopang dan mengangkat engkau. Ahazia jatuh dan sakit. Tetapi bukannya dia berharap kepada kasih setia Tuhan. Dia malah menyuruh perwiranya untuk meminta petunjuk kepada Baal. Firman Tuhan datang
melalui hamba Tuhan. Bible mencatat hamba Tuhan bernama Elia. Ayat 4 firman Tuhan ini menyampaikan kabar, pesan, berita. Dan inilah beritanya. Sebab firman Tuhan kepadamu Ahazia, karena engkau meminta petunjuk kepada Baal, maka engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Baal mungkin bisa kasih pendapat, petunjuk, tapi Baal tidak bisa memberi kehidupan, keselamatan, dan kesembuhan. Lalu pergilah Elia sesudah utusan kembali kepada raja. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Ayat 6 ya. Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah kembali kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya firman Tuhan, apakah tidak ada Tuhan di hidupmu, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal, ilah yang lain di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi di tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Yesus mengerti, Yesus peduli kelemahan, kesakitan yang engkau hadapi. Dengarkan, tak akan pernah Dia tinggalkanmu. Tidak akan engkau dibiarkan bergumul sendiri. Dengarkan ini, sebab Yesus setia. Pastor mau ajak saudara-saudara, langsung saja kita melihat ayat yang ke 16. 2 Raja-Raja 1 ayat 16. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal di Ekron, kamu lupa kamu punya Tuhan. Apakah di Israel tidak ada Tuhan sampai kamu harus meminta petunjuk Baal di Ekron? Apa kamu harus mencari pesugihan-pesugihan? Apa kamu harus mengandalkan dukun-dukun? Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Baik engkau bergembira, bernyanyilah memuji Tuhan. Baik engkau sedang sedih, bersyukurlah karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan kasih tahu kepada Elia, tanya dia, ingatkan dia. Tapi hal yang membuat dia salah di hidupnya, ini terjadi kisah dalam perjanjian lama. Memang perjanjian lama ini seperti ini, saudara-saudara. Salah hukum, maka kita mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan kasih karunia, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang memberi kesempatan, memberi pengampunan.
Karena kamu sudah meminta petunjuk kepada Baal, maka sakit yang kau alami, engkau tidak akan bangun dari tempat tidurmu. Engkau pasti akan mati. Ayat 17, bagian A saja. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Kalau kita meruntut mulai ayat 7 sampai ayat yang ke 14, saudara-saudara, sampai 15 dari 2 Raja dari pasal 1. Raja ini menyuruh lagi perwiranya untuk coba tanya ulang kepada Elia. Dengan arogan, merasa penting, merasa berkuasa, merasa punya banyak pasukan. Perwira pertama datang menghubungi atau mendatangi Elia ini. Apa yang terjadi? Api turun dari langit dan menghanguskan semua prajurit-prajurit yang di bawahnya. Lantas perwira kedua yang memimpin puluhan prajurit datang. Ayo, kira-kira coba ngomong yang benar. Hamba Tuhan itu, hamba Tuhan yang benar ya, tidak bisa diatur. Dia akan menyuarakan apa yang Tuhan kasih tahu gitu. Maksudnya dia itu akan berani menyuarakan apa yang Tuhan kasih tahu. Perwira kedua dengan puluhan pasukannya akhirnya juga hangus. Api turun dari langit. Lalu perwira ketiga dengan pasukan yang sama, prajurit yang banyak. Tetapi ada satu kata yang membuat akhirnya Elia menerimanya. Dia berkata, perwira pertama sudah hangus oleh api dari langit. Pasukan yang kedua juga demikian. Sekarang kami datang, ya hamba Tuhan. Kiranya nyawa kami ini berharga di matamu. Artinya dia bicara soal kerendahan hati. Dia bicara soal minta belas kasihan. Maka Elia ini kembali menyuarakan firman Tuhan. Rema yang Pesan dapat dari kisah-kisah ini, saudara-saudara, hamba Tuhan yang benar, sekalipun hendak akan dihakimi, disidang, diadili, dia tetap tidak akan memainkan kata-katanya. Dia tetap akan menyatakan apa yang Tuhan sudah kasih tahu kepada dia. Elia ini punya roh kenabian. Dia bicara. Dan perhatikan di sini, saudaraku, hamba Tuhan yang membawa suara kenabian. Pembelaan Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Kalau di dalam raja-raja kita melihat ini. Kalau di dalam perjanjian baru kita contoh melihat dari sekian banyak, katakanlah dalam buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, bagaimana hamba Tuhan dipenjara. Sel-sel itu gempah, jeruji besi pintu terbuka, borgol di kaki terlepas. Sebab tidak ada yang mustahil kalau Tuhan menghendaki. Elia ini, saudaraku,
Ketika perwira pertama dengan sekitar 50 pasukan, perwira kedua 50 pasukan, tidak membuat dia gentar. Karena dia tahu siapa yang menyuarakan firman Tuhan, Tuhan adalah pembelanya. Hari ini semua orang bisa berbicara. Bagi Pastor Andy pribadi, setiap bicara yang disampaikan manusia, apapun labelnya, dia labelkan firman Tuhan kah, suara Tuhan kah, kebenaran kah, apakah itu. Tapi bagi Pastor Andy secara pribadi, manusia ini loh yang penuh keterbatasan. Saya melihat semua itu hanya cuma sekedar pendapat. Artinya, semua manusia yang punya mulut bebas berpendapat, asal tidak sampai menyentuh atau menyinggung undang-undang ITE atau sejenisnya diterapkan oleh hukum di dunia, peraturan-peraturan yang ada untuk saling menghargai sesama. Ingat hal itu. Tapi bagi Pastor Edi pribadi, apapun, mau bicara sampai berbusa-busa mulutmu, bagiku itu hanya pendapat. A, B, C, D, E, F, G, itu bisa beda-beda pendapat. Dan hari ini banyak orang yang pintar berpendapat, alias banyak orang pintar ngomong. Tetapi bagi Pastor sekali lagi, bagi saya, tindakanmu itulah kebenaran tentang dirimu. Orang bisa ngomong banyak hal. Orang bisa ngomong tentang surga. Orang bisa ngomong soal teologi. Orang bisa ngomong tentang Tuhan. Ya, antara A, B, C, orang bisa ngomong tentang akhir zaman, second coming, kedatangan Kristus, kapan terjadi. Orang bisa berpendapat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus. Tapi bagi Pastor Andy, itu hanya pendapat. Tapi di mata saya, bagi saya, tindakanmu itulah kebenaran siapa kamu. Elia tidak menawar. Dia nggak mencoba membuat alibi. Oh, ini raja ya. Maaf ya, saya kira tadi firman Tuhan itu bukan buat raja. Oh, bisa, ya. Kan hari seperti itu. Banyak orang dengan gencar semangatnya ngomong apa saja. Tapi begitu ada, misalnya tonton terjadi hari-hari lagi rame nih, akan diperiksa oleh yang berwajib, mulai agak, oh enggak kok, tolong video saya full ditonton sampai selesai. Tidak ada maksudnya seperti itu. Oke, itu di sekitar kita terjadi. Tetapi saudara-saudara, Elia ini tidak tawar. Dan dia tidak tawar bukan kaleng-kaleng. Bukan sebuah semangat-semangat yang hanya sekedar semangat bicara. Dia siap bertanggungjawabkan. Tetapi dengar baik-baik, hamba Tuhan sejati, ketika menyuarakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, surga itu bergerak. Api turun dari langit. Untuk apa? Untuk membela hamba Tuhan ini. Supaya Raja Ahazia ini tahu, dia sedang berhadapan, memang manusia biasa, tetapi yang dipercaya Tuhan menyuarakan firman Tuhan. Dan tetap saja Raja Ahazia, karena sudah meminta petunjuk kepada Baal, dia mati. Kalau Pastor bisa merangkum dari apa yang kita baca ini dan share kebenaran ini,
Marilah Bapak Ibu sekalian, musim itu berganti. Hari aja berganti. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rambut juga berganti. Pastor ini sudah mulai ada rambut putih. Tetapi ingatlah satu hal. Kasih setia Tuhan bagi manusia tidak berubah, Bapak Ibu. Tuhan juga tidak mau begini. Waktu kau senang-senang, kau puji-puji Tuhan, memuji Tuhan. Waktu kau susah, kau cari Baal. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan hendak tunjukkan kasih setianya kepada Anda. Itu yang kita lihat di Asia. Dia bukan cuma Tuhan untuk kebaikan, dia Tuhan juga untuk penolong waktu engkau sedang dalam kesesakan. Let's pray. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kisah dalam raja-raja perjanjian lama seperti itu. Kami hidup hari ini dalam perjanjian baru melalui Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami banyak salah. Kami banyak salah. Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu. Engkau panjang sabar, Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang untuk kami berubah. Dan Tuhan menghendaki kita semuanya bergantunglah, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang menghidupkan, Dia yang berkuasa. Jangan cari Baal, jangan cari pertolongan ilah-ilah yang lain di luar daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja penolong yang ajaib, penolong yang benar, penolong yang setia. Kalau Bapak Ibu perlu pelayanan lebih, pastor dorong saudara-saudara coba datang kepada gembala di mana saudara-saudara berjemaat. Gembala itu diurapi Tuhan untuk membimbing ketika jemaat dalam pergumulan yang berat, butuh topangan doa, konseling. Ya memang itulah salah satu resiko jadi gembala dengan jemaat yang banyak, gereja yang besar. Karena semakin besar gereja, semakin banyak jemaat, semakin besar pula tanggung jawabnya. Artinya tentu lebih banyak orang akan datang minta pelayanan. Bapak Ibu sekalian, dalam pergumulan kita hari ini, please pastor sebagai hamba Tuhan, ingatkan, memberitahu, jangan minta petunjuk yang lain. Firman Tuhan ini komplit, Bapak Ibu. Tidak usah cari petunjuk Baal. Tidak usah cari ramal-ramal nasib. Apa itu yang namanya ilmu perbintangan. Apa itu namanya firman Tuhan sudah komplit. 66 kitab sudah komplit. Mau apa lagi, Bapak Ibu? Kecuali hatimu yang serong, hatimu yang belum percaya sungguh-sungguh. Kita belajar percaya sekalipun kita sedang ada di dalam pergumulan yang besar. Jangan tinggalkan Tuhan. Ingat, Dia itu Immanuel, beserta kita. Baik engkau baik ataupun engkau sedang dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang setia. Bapa yang setia,
kasih-Nya sungguh besar. Banyak saudara-saudara yang sedang menangis ketika menerima firman ini. Biarlah teguran kasih ini membawa kita kembali kepada Tuhan, membawa kita pada pertobatan. Secara manusia, ketika kita lemah tubuh, ada tawaran-tawaran yang seolah-olah instan baik, kita tergiur, kita berpikir pendek. Tapi firman Tuhan hari datang, karena Tuhan mengasihi saudara-saudara. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Katakan bersama-sama syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Pastor ini mendoakan saudara-saudara sekalian, semua pemirsa yang menyaksikan video ini, aliran kesembuhan. Bapak Ibu, tolong Pastor Andy tumpang tangan di tempat yang sakit. Aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Touch! Tubuhmu disembuhkan. Kanker, virus, bakteri, jamur, tumor, out! In Jesus' name. You heal, free and clear. Katakan, I am healed, I am free, I am clear. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kebenaran-Mu kami merdeka. Karena Engkau kami hidup. Dan kami hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pergumulan yang kita hadapi kemarin itu sudah selesai. Tuhan Yesus, penolong yang setia. Hidup baru, hidup melayani, dan di sisa umur yang Tuhan kasih kepada saya dan saudara-saudara, biarlah hanya satu tujuan kita, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Amin. Yes! Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya ya. Panjang umur untuk melayani Tuhan Yesus. Sola Fide, Immanuel. Rahmat Tuhan serta kita selama-lamanya. Bless you. Dadah. Shalom.